رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, intinya kita bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaatul uzmah. Pada saatnya diampuni dosa-dosa kita, diterima segala amal baik kita, dan pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Rasul Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'min yu'lafu wa yu'laf wa la khaira fi man la yu'laf wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima oleh orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lainnya. Lalu dalam hadis yang lain daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Tabrani juga, apa kata Rasul? Ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling, atau di antara manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit hadis-hadis, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau yang tentunya itu khairnya, kebaikannya adalah kembali kepada umat itu sendiri. Maka ini dari salah satu hadis menyebutkan bahwa betapa kita hendaklah menjadi manfaat bagi orang lain. Bahkan ketika Rasul menyampaikan sebuah manfaat, maka beliau kasih tahu di antara amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan manfaat. Rasul tidak hanya menyampaikan teorinya, tapi juga beliau sampaikan, ini loh contoh yang memberikan manfaat, ini loh amalan yang memberikan manfaat, ini loh amalan yang dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di antaranya adalah amalan-amalan tersebut yang dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga orang lain. Maka selama orang itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, tidak hanya atas dirinya sendiri atau terbatas kepada orang-orang tertentu,
maka sesungguhnya dia belum menjadi manusia yang terbaik. Kadangkala orang itu hanya memberikan manfaat untuk dirinya dan keluarganya saja, tapi tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Padahal dia bisa memberikan manfaat kebaikan untuk orang lain. Maka apa kata beliau? Di antaranya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian itu memberikan manfaat bagi orang lain, walaupun hanya dengan satu kalimat saja, satu kata. Maka bentuk kalimat ini bisa dalam artian bentuknya tulisan, atau kalimat ini bisa jadi bentuknya adalah sebuah video, atau bentuknya satu kalimat ini bisa jadi ngomong langsung ketemu dengan orangnya. Maka banyak bentuk cara, diantaranya memberikan kalimat dengan satu kalimat ini akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Abi Daud dari sahabat Rasul Muawiyah radhiyallahu anhu, apa katanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Innaka inittaba'ta auratin nas afsadathum au kitta an tufsidahum. Jika engkau mengikuti celah, kesalahan, kejelekan suatu kaum tadi, kaum muslimin dan yang lainnya, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada memang sebagian kecil orang itu membuat status, ucapan, tulisan, video, ya. Tapi apa intinya? Intinya di situ dia mengumbar, menampakkan, menceritakan aib-aib orang lain. Yang aib-aib itu tidak memberikan manfaat, tapi justru memberikan mudarat. Bikin kalimat ini, bikin tulisan ini, menceritakan keburukan si fulan, baik melalui tulisan, status di Facebooknya, status di WA-nya, status di Instagramnya, ya, atau melalui video-video kecil yang dia tulis, di situ mengungkap aib-aib atau kejelekan orang lain. Maka apa kata Rasul? Sesungguhnya kau telah membinasakannya atau engkau hampir mencelakakannya. Ya. Lalu apa? Lalu lanjutannya kata Abu Darda, kalimatun sami'uha Muawiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun sami'aha Muawiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafa'allahu ta'ala biha. Apa kata beliau? Satu kalimat yang Rasul sampaikan atau didengar oleh Sayyidina Muawiyah, maka apa? Itu Allah berikan manfaat yang begitu besar untuk dirinya. Mendengar kalimat tadi, larangan dari Rasul tadi, maka Muawiyah pun akhirnya apa? Menjadi sadar, menyampaikan kepada orang lain, untuk apa? Paling tidak mencegah orang lain untuk menceritakan aib-aib orang lain. Ini satu contoh. Kalimat pendek, ringkas saja, kalimat yang diucapkan Rasul, tapi manfaatnya begitu banyak. Artinya apa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalimat-kalimat yang kita tulis atau yang kita kirim, apalagi di media saat ini, jadi kalimat itu tidak mesti kalimatnya ucapan, bisa tulisan. Maka kalimat pendek, kecil yang kita kirim, kita tulis, kita berstatus, dibaca oleh orang, lalu orang mendapatkan manfaat apa yang kita lakukan, maka itulah salah satu makna hadis ini. Maka kalau ingin menulis, mengirim sesuatu, kira-kira ini mendatangkan manfaat bagi orang yang membacanya. Kenapa? Ketika dia mendapatkan manfaat, itulah tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kita tidak tahu, bisa jadi kalimat yang pendek itulah menjadi salah satu asbab kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan apa yang bisa. Ada yang dia ngerti di bidang sesuatu. Dia ngerti masalah bengkel, masalah mesin, masalah motor. Buat tutorial dia. Kalau motor ini begini, cara memperbaikinya begini, begini, begini.
Simple kalimat tadi, pendek tadi, lalu disebarnya. Dilihat oleh orang, dipelajari oleh orang lain, maka itulah kalimat yang dapat mendatangkan manfaat. Ya kan? Atau dengan hal-hal yang lainnya. Mungkin ibu-ibu yang biasa buat masakan, buat kue, dibuatnya begini cara bikin bolu kojo umpamanya. Ya kan? Begini caranya, cara warnanya begini, bahan yang dibuat begini. Pendek, simple, dilihat oleh orang, dipelajari, maka itu mendatangkan manfaat. Cuma kadangkala iblis itu kan di mana-mana. Tidak sedikit juga kalimat-kalimat yang kadangkala mendatangkan mudarat, itu banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Bahkan like, setuju, 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 setuju. Hati-hati. Jangan sampai jempol yang kita kirim melalui WA tadi, melalui daripada YouTube tadi, akan menjadi kelak pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hei Fulan bin Fulan, pada hari anu jam sekian, kau mendukung video yang mana video itu mendatangkan kemudaratan, bahkan fitnah yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan. Maka bagi kita hati-hati, ya, tebarlah yang manfaat. Contoh manfaat, sekarang musim hujan, angin kenceng, pohon banyak tumbang. Bapak-bapak yang ingin melintas di jalan Soekarno-Hatta, hati-hati. Kenapa? Ada pohon tumbang. Tahu orang, disebar manfaat itu. Itulah kata Rasul, ahabun nas anfa'uhum, ahabu ilallahi annas anfa'um linnas. Di antara orang yang Allah cintai adalah yang dapat memberikan manfaat. Simple Pak kalimat itu. Tapi apa? Manfaatnya luar biasa. Mungkin ada air tergenang. Bapak-bapak yang mau lewat jalan depan, kilometer 7 simpang, kilometer 7 hati-hati, banyu besar. Yang bawa mobil, hati-hati, apalagi mobilnya pendek. Apa? Kaget kanyut. Ya kan? Kenapa? Oh, dikasih tahu. Kenapa? Itulah manfaat. Dan kita bisa melakukan itu. Mungkin pagi-pagi menyebar kalimat nasihat. Mungkin di situ kita menyampaikan kebaikan-kebaikan. Sekarang sudah luar biasa. Ya kan? Ada kalimat pendek disebarnya, tapi mendatangkan manfaat. Ya, yang galak buat status Facebook dan sebagainya, carilah kalimat-kalimat yang itu dapat mendatangkan manfaat. Kenapa? Inilah kata Rasul, lakukanlah kebaikan itu, berilah manfaat itu, walaupun hanya dengan satu kalimat saja. Sekarang kan kita lihat nih, banyak video-video yang mendatangkan kebaikan. Yang awalnya kita tidak tahu, ngerti setelah kita melihat video-video tadi. Tapi juga hati-hati. Ngapa? Tidak sedikit juga ada hal-hal yang dibikin untuk merusak umat ini. Di situ mesti hati-hatinya juga. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi perbuatan-perbuatan yang lain? Apa kata beliau? Di antara yang dapat mendapatkan kebaikan, perbuatan yang manfaat apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Banyak bentuknya. Mungkin di jalan tadi ada ranting pohon, mungkin ada yang dekat di pinggir jalan, di situ ada batang kelapa, karena angin kuat maka pelepahnya nyampak nutupi jalan. Kadangkala kita lewat di pinggir jalan, ada kayu, ada batu, stoplah sebentar, pinggir ke. Tidak sedikit kadangkala kita tadi melihat ada pelepah tadi, kita berpikir andai kata itu wong dak nyingok naik motor pacak terbalik. Cuma kadangkala kita biarlah ada tugas kebersihan juga kaget. Kita selalu mikirnya begitu. Ya, tidak usah menunggu ada korban dulu. Ketika kita bisa, stoplah sejenak, pinggirkan. Itu yang diantaranya tadi. Maka apa kata Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, kata Rasul, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 7 tingkat atau 70 atau 60 cabang. Wa afdaluha qol, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adna'a, yang paling ringannya, paling rendahnya, imatatul adza anit thariq. Apa itu? Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya syu'batun minal iman, dan sifat malu itu bagian daripada iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah.
Ini mohon maaf bagi yang galak muat. Apa namanya itu? Polisi tidur. Perintah Rasul itu ngilang ke, bukan justru menghalangi. Kadangkala ada yang bikin polisi tidur cuma menyakit ke wong lain. Yang mobil pendek, sisip dikit rancung, gak, dum, dak, dum. Yang motornya pendek, apa? Berapa kali setiap lewat itu motornya kena terus. Itu bukan bagus. Itu justru melanggar aturan syariat. Kenapa? Kamu bertujuan biar uang stop, ada caranya. Ya kalaupun nak bikin, jangan juga sampai nyakit uang lain. Hadisnya perintahnya imatatul azab. Ada satu yang menghalangi, disuruh pinggir ke, kita justru bikin. Ngapa? Depan rumahku dibikinnya tinggi, setiap orang lewat, berapa banyak motor yang rusak lewat situ. Itu bukan bagus. Saya sedikit mohon maaf ya zalim. Saya sedikit haram perbuatan dia itu. Kenapa? Itu kata Rasul. Di antara bentuk keimanan seseorang tadi, menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain yang ada di jalan. Ini bukan ngilangkan, justru buat lagi ada. Berarti Ustaz tidak boleh polisi tidur. Bukan tidak boleh. Maksudnya kalau bikin jangan tinggi nian. Jangan tinggi nian. Paling tidak kan tujuannya kan biar uang tidak ngebut. Oh, uang lah tahu nih. Suatu saat mohon maaf saya bilang tadi. Yang tidak tahu, pendatang atau yang tahu baik. Mikir ke dia. Manalah cara lewat jalan nih. Ke sini kena. Miring ke sini kena. Ya kan? Hari pertama kempot di sini. Hari kedua kempot di situ. Hari ketiga kempot di... Nyala ke bulok. Salah kamu Pak, ngapa beli mobil? Nah. Ya kan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini simple sedikit tapi siap-siap akan dipinta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya, kaget rasakan dewek ketika pada hari kiamat. Ya, saudaraku dimuliakan Allah, perintah Rasul itu justru dihilangkan. Jangan sampai mengganggu azab. Azab itu bukan menyakiti fisik. Azab itu menyakitkan perasaan. Kata wong, siapa woi buat ini? Doaku wong. Wong terzolimi tadi. Seberapa banyak orang mendoakan tadi, seberapa banyak kita naudzubillah. Jangan-jangan kita terhalang kebaikan kita gara-gara perbuatan semacam tadi. Hati-hati loh. Ini bukan dilarang, maksudnya tadi kalaupun nak bikin jangan juga sampai merusak untuk uang lain. Ya bikinlah yang kira-kira ya tidak uang juga bisa lambat dan juga kita bisa juga apa namanya itu tidak merusak daripada kendaraan yang ingin dipakai. Itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga kata dari Sayyidina Abu Dzar, Rasul bersabda, lihat hati-hati. Apa kata beliau? Uridat alayya a'malu ummati hasnuha wa sayyi'uha. Kata Rasul, amalan umatku ditampakkan kepadaku. Baik amalan kebaikannya ataupun keburukannya. Fawajadtu fi ma'asini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Di antara amalan kebaikan yang ditampakkan itu, amalan umatku, ada yang mereka menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawihi a'maliha, dan aku juga melihat amalan keburukan dari umatku. Apa itu? An-nakha'atu takunu fil masjid la tudpan, membuang dahak di masjid yang tidak ditimbun. Berarti Ustadz boleh buang dahak di masjid. Nah, ini penting mempelajari histori. Zaman Rasul, masjid itu jangan dibayang kecak kita. Masjidnya itu dari pasir. Maka pada waktu itu biasa wong beludak. Tapi ketika beludak tadi ditutup dengan pasir. Di sini jangan-jangan beludak. Gebuki wong, cari Ustaz Aris, siapa beludak di sini? Pesannya apa? Nakhama itu artinya menjijikkan. Ya, mengotori. Kalau sekarang apa bentuknya? Mohon maaf lahir batin. Tidak hanya masjid. Artinya apa?
semua tempat-tempat di situ yang orang banyak ke situ menggunakannya, maka jangan kamu sampai menyakitkan orang lain. Berapa sering kadang-kala kita mampir, mohon maaf, nak sholat, nak BAB sebelum kita wudhu, kapan dijingok, dak disiram. Setua itu. Ini masa hadis tadi. Salah satunya, Bu. Sudah diomong ke disiram, dak disiram. Siapa yang kena? Marbot. Mana marbot masjid ini kotornya, padahal dia lah nyiram. Tapi ada orang-orang oknum tertentu mungkin males deh. Mampir kita ke masjid atau di bandara, nak sholat kapan dijengok, la haula wala quwata illa billah, jijik dan sebagainya. Itu ada. Mungkin kita mampir di rumah sakit atau mohon maaf kita di bandara atau tempat umum, nak kita nak BAB, kita nak pipis kapan dijengok, dak nyiram. Jangankan kita tempat umum, di rumah kita masuk, siapa dak nyiram ini? Siram. Lah itu maksud hadis tadi. Ya, bukan nak nunggu beludah di masjid nian. Kapan nyengok beludah di masjid? Tak kata lagi saat ini. Tapi apa ilatnya? Membuat kotoran tadi. Maka ini berlaku di semua tempat. Artinya apa? Kenapa masjid ya tempat yang luar biasa dikunjungi, didatangi orang sholat 5 waktu di situ. Ketika orang mau ke WC tadi, dilihatnya dak nyiram, aromanya luar biasa. Baru sudah makan kabau pula, pete pula dan sebagainya. Kapan masuk la haula wala quwata illa billah? Kapan pindah ke sebelah? No, kau ya Allah. Orang akhirnya. Nah inilah ada. Apa kata Rasul? Ditampakkan oleh Allah kebaikan dari umatku. Salah satu kebaikannya apa? Ada yang mereka menyingkirkan dari jalanan tadi. Kemudian juga ditampakkan keburukan. Apa di antara keburukannya? Ada yang mereka membuat, menebar hal-hal yang kotor, menjijikkan di tempat-tempat umum. Jangan disepelekan, Pak. Artinya ya berbeda kalau kita lah nyiram ya, kita tidak tahu lain. Ya, cuma bisa jadi mungkin ada yang males nyiram atau mungkin tidak ngerti. Kan ada WC mejet itu kan? Mejet itu. Nah, kamu mana ini? Tidak pula tahu dia. Ya bisa jadi. Tidak semua orang tahu kan? Ya, tetap kita husnuzon. Cuma kadang-kala mohon maaf, kita ini tidak lagi ngapa-ngapa langsung nyala ke petugasnya tadi. Ah, benar. Mana kebersihannya nih? Tidak dibersihkan apa ini? Ya mungkin dia baru sudah bersih ke? Pindah tempat lain, ada yang masuk, tidak nyiram. Kebetulan ada yang masuk. Kita lah ngatoi dia. Belum tentu dia tidak bersih ke. Walaupun bisa jadi ada nian yang itu. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka simple perbuatan tadi sedikit luar biasanya tapi mendatangkan manfaat. Ustadz, cak mana kalau kita nyiramnya? Ya bagus. Ya kan? Sehingga apa? Kita siram walaupun bukan kita pelakunya, kita siram, kita bersihkan, insya Allah kita pun tetap mendapatkan itu tadi. Hadis apa? Menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu. Masuklah kategori apa? Imatatul adza anitorik tadi. Maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kalaupun kita tidak pacak meninggalkannya, kita jangan ngotori, jangan berbuat tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi amalan-amalan yang dapat kita lakukan mendatangkan manfaat tentunya. Sebelum kita melanjutkan dengan hadis yang berikutnya, silakan jika ada yang ditanyakan dulu. Fadhal. Ada? Tidak ada? Baik. Ya, silakan. Ya. 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 Iya. Baik. Iya. Oke. Ya. Ustadz, sekarang ini pokoknya serba di video ke. Makan laju.
Kapan belanja laju. Kadang kala sholat pun langsung juga. Secara langsung. Taruhnya HP tadi kan di sini. Nyiu ate, secara langsung sedang sholat dia tadi. Ya, bahkan sekarang ini ada pula, walaupun dia kan itu niat masing-masing, sedang khutbah, panggil jamaah, sedang khutbah Jumat, itu apa? Ya artinya kan ya ada yang begitu juga ya, saking luar biasanya tadi. Maka saya berhusnuzon, dia mungkin ingin menebar kebaikan. Ustadz, bagaimana orang yang nebar kemewahan dan sebagainya? Yang pertama begini, tujuan dia apa? Niat dia nyebar tadi apa? Ya kan? Ada orang makan, apa tujuannya tadi? Ya, jangan kaget dia makan lemak, uang rumahnya tidak makan. Kan jadi masalah. Dia ngajak uang makan sementara anak bininya tadi tidak termakan dengan apa yang dia makan tadi. Atau tadi dia sibuk belanja tapi dia banyak utang. Lah bapak ini, ibu ini no. Bayar arisan enggak galak. Tapi dia asal makan di mall. Lah kan begitu ujungnya. Jadi Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang menampakkan ya, memvideokan acara-acara selama itu tidak mendatangkan kemaksiatan, aman. Ya, lalu Ustaz, cak mana dia menampakkan makan-makan dan sebagainya? Yang pertama, apa dulu tujuannya? Kalau niatnya tadi minta dikata ke dia pacak makan ini, riak, lain lagi. Kalau tujuannya ngasih tahu bapak-bapak, ini ibu-ibu tempat terbaik makan halal penyajian luar biasa, ya kan? Ini saya rekomendasikan, itu lain. Itu kan mengasih orang tahu bahwa ini ada tempat yang bagus. Jadi begitu Pak Job. Jadi tergantung daripada orang-orangnya. Dan orang pun akan menilai macam-macam. Macam-macam ya orangnya. Ada yang ngatur ke, ini sombong minta kata ke, baca. Oh ini riya. Wallahualam. Saya bilang yang bisa menilai itu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama misalnya Mas Bob dapat ini. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini tanpa disangka-sangka aku datang dikasih ada jamaah, ada orang tertentu ternyata ngasih duit 5M umpamanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Boleh menceritakan kenikmatan. Alhamdulillah ya Allah, anakku telah lulus wisuda dengan predikat ini. Boleh, boleh. Kenapa? Orang yang lihatnya alhamdulillah Pak, semoga berkah. Sukses selalu. Semoga dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Kan jadi doa. Walaupun saya bilang tadi, yang nyingok tadi manusia. Dan manusia tadi tergantung cara dia penilaiannya tadi. Kalau dalam benaknya negatif, maka tetap negatif itulah. Kalau positif, maka insya Allah nilainya juga positif tadi. Ya. Cuma bagi saya pribadi, yang biasa-biasa bela. Ya. Yang sewajar-wajarnya bela tadi. Begitu kan. Ada lagi? Silakan. Masih ada? Oke, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bayangkan, Rasul itu saking dapat memberikan manfaat, beliau itu selalu ngasih contoh. Artinya mengajarkan, ketika ada saudaramu yang melakukan ketidakbaikan atau apa yang dilakukan tadi salah, dipanggil oleh beliau, diingatkan. Ya kan? Lihat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan yusolli, ya, apa nama itu, musbilan izaro. Ada seorang sholat yang nutup mata kaki. Nutup mata kaki. Apa kata Rasul? Idhab fatawaddo. Balik lagi kau. Wudhu. Sholat lagi. Sudah sholat lagi, apa kata Rasul? Idhab fatawaddo. Pergi. Wudhu lagi. Sudah. Sampai ketiga kali, sama. Selesai 3 kali, berikutnya hal yang sama dilakukan, tapi beliau diem baik. Tidak lagi ngomong. Akhirnya sahabat ini salah seorang akhirnya menanyakan. Bingung, kenapa? Yang pertama disuruh ngulang wudhu, yang kedua disuruh ngulang wudhu lagi, yang ketiga ngulang, yang keempat perubahan dakati tapi tidak disuruh lagi. Sehingga dia bertanya-tanya, ya Rasulullah, lima amartahu,
Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi memerintahkannya berkali-kali untuk berwudu? Wasakatu anu, tapi sekarang engkau diam saja. Apa kata beliau? Tadi dia sholat musbilan izaro. Dia nutup mata kakinya. Berarti Ustaz tidak sah sholat nutup mata kaki. Maka lihat kalimatnya. Kalimatnya tadi disuruh wudu apa suruh sholat? Disuruh wudu. Bukan disuruh sholat. Andai kata sholatnya tidak sah, kenapa yang berikutnya, yang terakhir, masih nutup mata kaki, tapi tidak disuruh sholat lagi? Lalu apa dijelaskan? Maka nyambung dengan hadis-hadis yang lain. Apa? Anna rajulan taraka mawdhi fi iqami. Ada seorang laki-laki yang mata kakinya itu tidak kena air wudhu. Sebesar apa? Sebesar kuku. Maka nyambunglah dengan hadis tadi. Maka para ulama yang pendapat muktamad mengatakan, laki-laki tadi waktu dia sholat, dia wudhu tadi, apa? Mata kakinya tidak kena air. Yang basah celananya, bukan mata kakinya. Makanya Rasul wudhu lagi, kata Rasul. Wudhu lagi. Kenapa? Karena yang basah celananya bukan mata kakinya. Artinya apa? Oi, Rasul tahu sholatmu ini rusak. Maka wudhu lagi. Wudhu lagi. Yang kedua mengatakan bahwa laki-laki tadi dia memanjangkan tadi ada unsur sombong. Maka kata Rasul apa? Wudhu lagi, hilangkan rasa sombong itu. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa laki-laki tadi bukan masalah menutup mata kakinya, tapi ketika dia berwudhu, mata kakinya tidak terkena air wudhu. Makanya akhirnya kata beliau, wudhu lagi. Pesan apa yang disampaikan? Artinya apa? Rasul ngasih tahu kepada sahabat yang lain. Kalau kamu mendapatkan saudaramu yang melakukan hal-hal tertentu yang itu merusak, maka jangan dibiarkan. Engkau ingatkan. Mungkin dalam hal yang lain, atau suatu saat kita sholat, terjingoklah ada kawan make celana, mungkin mampir lepas lepis koyak di sini saknian, ya kan? Lalu apa yang kita lakukan? Kalau ada sarung, kasih sarung. Pak, pakai sarung, ngapa? Itu kelihatan. Ngapa? Tidak sah sholat kita, ngapa? Karena aurat kelihatan. Kan begitu. Salah satu yang diajarkan apa? Karena kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Bisa jadi yang tadi tidak tahu, atau bisa jadi dia bingung kemana nyari sarung ini. Ya, ini baru terjadi Selasa kemarin ketika di rumah sakit Siti Khadijah. Saya ngisi pengajian zuhur, pas di samping saya dia duduk koyak, sepelepis koyak, kelihatan ya. Karena koyaknya itu di pojok lutut. Saya panggil pengurus, ada sarung enggak? Ngapa? Njuk bapak ini sarung, pinjam. Setelah dipakai, no, makasih pak, dipinjami tadi. Ya kenapa? Mungkin beliau tadi sudah mencari, cuma tidak bertanya tadi. Ya akhirnya dia tadi pasrah bela bisa jadi ya. Lalu apa? Saya panggil pengurus, ada sarung, ada pak, kasih dulu, pinjam dia sarung tadi. Apa terjadi? Maka paling tidak dengan perbuatan sekecil itu kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terserah uang tadi nerimo apa tidak, tapi paling tidak kita sudah menyampaikan. Kan begitu. Untuk apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling tidak kita mendapatkan manfaat. Contoh, bapak dikirim video. Mohon maaf loh. Kira-kira ini benar dah info ini? Dapat dari mana kau? Ya kan? Tidak tahu juga, aku tuh dikirim uang. Nah, cuma ngirimnya pribadi baik. Mohon maaf lur, kau tadi ngirim ini. Aku nak nanya kebenarannya ini. Benar tak berita ini? Dapat dari mana kau? Kadang-kadang pas ditanya, dah tahu juga dia. Ngapa? Pokoknya ada di grup. Wong ngirim, aku kirim pula. Itu maksud saya tadi ya. Artinya apa? Apalagi hal-hal tadi, kita lihat dulu. Ini pecahnya secara akal tak masuk. Ternyata, berita itu 3 tahun yang lalu. Bisa jadi itu. Maka kami digeret kalau berita tahun kapan ini? Kapan dijengok Allah? Berapa tahun yang lalu berita itu? Ya, kadang-kadang mungkin
diulang-ulang, lupa melihat hal tadi. Nah itu saya bilang tadi termasuk itu salah satu untuk kita mencegah dari perbuatan yang kawan tadi yang tidak mendatangkan manfaat. Boleh semacam itu. Itu caranya. Simple perbuatan itu tapi insya Allah dapat mendatangkan manfaat tadi. Ada lagi? Silakan. Saya dah. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya, amalan apa lagi yang dapat kita lakukan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat dengan amalan ringan tapi luar biasa. Apa kata Rasul? Ihsanul ilal hayawan. Berbuat baik kepada hewan. Ada kucing lewat kasih makan. Ya kan? Ada ayam tadi nak keluar kita, buka jalan dia pacak keluar tadi. Jangan ayam masuk rumah tak keluar lagi. Ya, rupanya masuk rumah tadi disembelih, dipindang. Rupanya bagi dengan tetangga tadi, yang dibagi tadi ayam dia tuh ulah ternyata. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau? Ittaqullah fi hadhil bahaim al-mu'jabah. Farkabuha salihata rukubiha soha. Salihah. Apa kata beliau? Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan sebaik-baiknya, makalah pula dengan cara yang baik. Artinya apa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, sesuatu yang dia ngingun ayamnya suatu berbuat baik tetap. Yang ngingun burung berbuat baik. Makannya, minumannya, ini salah satu menceritakan dulu punya hewan untuk ada mungkin kalau di dusun itu untuk bawa barang. Maka ketika barang dibawa sesuaikan dengan batas kemampuan dia. Kalau tidak kuat lagi suruh istirahat. Maka kata Rasul apa tadi? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara berbuat baik dengan hewan-hewan ini. Mungkin ada kucing yang tercebur, ya kan? Kita tolong. Kita bantu tadi, ya. Maka itu kategori tetap kalau dengan hewan baik itu disuruh berbuat baik, apalagi kepada selain hewan. Maka kalau dengan yang liar baik kita berbuat baik, apalagi yang ngingun. Ya, yang ngingun burung. Jangan lupa itu makan ya. Siap ngingun, siap dikasih makan. Yang ngingun ayam, jangan lupa. Ya, jangan kaget makan idah, akhirnya dia makan di rumah tetangga. Tetangga rebut. Ya habis kami oleh ayam sebelah ini. Ya, kotorannya kemana-mana, sisip dikit kaget jadi balak tadi. Artinya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mulai dari diri kita, maka insya Allah dengan sekecil perbuatan bermanfaat tadi, maka kelak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah,